cancel, jangan di cancel. Hujan panas kami tetap setia mengantar. Jangan di cancel, di 5 bintang. Kami doakan bapak, ibu, kakak, adik sehat bahagia. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita mengenai ojek online bukan transportasi umum. Tadi Pak Riden mengatakan akan menggugat kembali MK, termasuk pemerintah. Sementara dalam hal ini pemerintah juga mendorong dan menghargai proses hukum yang berlaku di MK. Karena MK memiliki 5 pertimbangan. Salah satunya sepeda motor bukan kendaraan umum, bukan permasalahan konstitusi, dan juga ojek online dengan taksi online tidak sama. Nantinya langkah hukum seperti apa yang akan diambil dari Kato ini? Baik, dari pertimbangan yang Mahkamah Konstitusi itu tentunya kami ada tim hukum sedang kami analisa. Poin yang kami ingin sampaikan adalah justru disitulah tentang keselamatan, ya, tentang keselamatan di lapangan ini. Selama ini semua itu menjadi tanggung jawab si pengojeknya itu, si Gojek online-nya. Artinya sarana dan prasarana yang lain tidak ada. Justru semangat kami adalah kenapa kami menggugat ke Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka menjaga, dalam rangka membantu, dalam rangka supaya keselamatan itu terjamin. Nah, dalam konteks konstruksi hukumnya demikian, kami ingin konteks hubungan kerjanya itu clear dulu. Ya, antara pekerja dengan pemberi kerja. Karena selama ini ya pihak operator dalam hal ini selalu mengatakan di pasal ya 47 tadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyatakan roda 2 ini bukan transportasi umum. Nah, maka mereka berlindung di situ. Nah, maka kami menggugat itu tujuannya adalah supaya itu nanti berubah bahwa roda 2 adalah sebagai transportasi umum. Sehingga nanti konteks hubungan kerjanya dia menjadi pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, setelah konteks hubungan kerja ini udah clear, itu nanti tentang hak-hak keselamatan kerja dan lain sebagainya nanti kita akan gunakan Undang-Undang Nomor 70 tahun 2000 tentang K3 ya, tentang K3. Yang nomor 70 ya, tentang K3. Nah, sekarang belum bisa kami lakukan itu. Kenapa? Karena kami terganjal oleh status hukum daripada kendaraan roda 2 ini adalah bukan transportasi umum. Itu yang pertama ya, argumentasi yang kami. Nah, kedua, ketika terjadi ya kondisi di lapangan kan semua sekarang sudah banyak orang menggunakan transportasi online ini, Gojek ini. Nah, maka kami meminta kepada negara, dalam ini pemerintah, ikut hadir, bertanggung jawab kepada rakyatnya yang sedang berusaha. Kan Undang-Undang 45 jelas. Kita harus hidup layak. Hidup layak itu harus bekerja. Gitu. Baik, Pak Riden. Ke Pak Joko. Pak Joko, secara ekonomi membantu masyarakat ya ojek online ini. Tapi secara hukum bukanlah angkutan umum, ya kan? Tapi setiap hari mungkin juga kita pribadi juga pasti terkadang menggunakan jasa aplikasi online ini. Nah, ini Pak Joko dari perspektif transportasi seperti apa nih? Begini, Indonesia itu luas, nggak hanya Jakarta ya. Memang di satu daerah itu membutuhkan, kalau kita bicara angkutan umum model tertutup memang susah semua. Artinya memang masih ada seperti ojek itu dibutuhkan. Artinya ini memang saya setuju memang pemerintah harus hadir ya untuk melindungi mereka. Cuman pemerintah ini kan ada yang di pusat di daerah. Saya menyarankan memang pemerintah daerah lah yang membantu mengatur itu karena setiap daerah itu perlunya beda-beda. Beda-beda ya. Ada daerah mungkin pabrik tampaknya sudah bagus, dia sudah berbeda lagi dengan daerah-daerah yang memang dia belum sanggup memberi pabrik transportnya bagus, masih memberikan kesempatan buat ojek ya. Nah, kalau masalah online ini kan cuma sistemnya saja lah, sistemnya ya. Nah, ini yang kita dorong pemerintah daerah seperti halnya mereka bagaimana mengatur beca, beca itu kan nggak sampai ke pusat kan di daerah udah ini daerah bebas beca atau daerah bebas dan sebagainya, delman dan sebagainya. Hal seperti itu yang sebenarnya pemerintah daerah, kepala daerah harus berinisiatif juga, gitu kan. Dengan otonomi daerah itu mereka juga harus punya inisiatif, tidak hanya katakanlah sekarang ini yang dicari oleh Pemda itu retribusinya, tapi sisi pelayanan itu nggak diberikan. Nah, ini bukannya retribusi, tapi pelayanan juga diberikan, gitu kan. Berarti kalau ada perbedaan nantinya regulasi seperti apa nanti yang bakal terjadi? Enggak, jadi tiap daerah saya kira masing-masing dia mengaturnya itu. Nah, cuman mau nggak kepala daerah ini yang jadi persoalan juga, gitu kan. Jadi mungkin tidak hanya tadi Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo dan Ketenagakerja bagaimana mengajak Kementerian Dalam Negeri ini perlu diajak karena kepala daerah ini dia manut dengan Kementerian Dalam Negeri. Iya, karena bosnya itu Kementerian Dalam Negeri tadi. Makanya diajak ngomong, ayo kemana ini kan menyelesaikan begitu. Baik, Pak Joko. Pak Riden, saya juga tadi baca di beberapa pemberitaan bahwa komunitas online selain kecewa juga mendorong DPR untuk merevisi undang-undang yang mengatur tentang permasalahan transportasi umum ini.
Ini seperti apa nih Pak Ridin? Ya, tadi di awal sudah saya sebutkan langkah-langkah yang akan kami lakukan, termasuk akan menggugat ya Ketua DPR RI ya dalam hal ini. Tentunya itu juga pintu masuk untuk bagaimana DPR juga memperhatikan soal undang-undang ini, merevisi ini ya. Karena sekali lagi tadi yang Pak Joko sampaikan, pandangan kami ya secara teknis kami setuju untuk diatur di daerah-daerah. Tapi ini kan persoalannya kan tentang nasional, kan undang-undang ini kan ada di nasional. Kami berpikir sepanjang undang-undang ini belum direvisi atau belum diatur kembali, saya rasa di daerah-daerah pun akan berkelit di sana. Tapi kita setuju, saya setuju dengan pandangan Pak Joko terkait dengan teknis di daerah-daerah gitu. Nah maka statement kami memang kami juga akan meminta kepada DPR RI untuk melakukan revisi undang-undang itu. Ya. Tapi tetap kami akan melakukan gugatan itu jalan. Bagi kami di Kato, kami akan berbagai cara, berbagai upaya akan kami lakukan. Termasuk ya jujur aja, ya kami menyatakan bahwa ya kita akan nggak mendukung lagi pemerintah yang tidak peduli kepada rakyatnya. Gitu. Karena ini jangan salah, ya Gojek ini ada 1 jutaan ya, ya seluruh Indonesia, ya belum nanti ada keluarga dan segala macam. Bukan berarti kami bicara hal lain di sini, tapi ini adalah tentang hak kami. Baik, terima kasih banyak Pak Ridin Attamajis yang mewakili dari Presidium Kato. Terima kasih juga Pak Joko Setiawarna yang merupakan pengamat transportasi yang telah hadir di studio 1 Jak TV. Terima kasih. Ya pemirsa, informasi selanjutnya. Sejumlah masyarakat menggelar pawai obor menyambut perhelatan Asian Games 2018. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsroom.